Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Apakah baik? Alhamdulillah, baik ya semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran tersebut, Ibu akan mengabsen semua anak-anak Ibu. Kalian lihat, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semuanya ya. Nah, agar lebih bersemangat lagi, ayo sama-sama kita melakukan tepuk bersemangat. Bagus. Setelah tepuk bersemangat ini, Ibu harap anak-anak Ibu akan lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian tumbuhan dan hewan. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mengarang cerita pertualangan tentang lingkungan. Kemudian, kita akan mempelajari bagaimana ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, serta dampak hewan yang tidak terawat bagi manusia, dan bagaimana sikap dan perilaku kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk anak-anak Ibu semuanya, silahkan buka buku halaman 95. Di situ ada teks yang berjudul Perjalanan ke Desa. Silahkan anak-anak Ibu untuk membacanya. Nah, setelah anak-anak Ibu membaca teks tersebut, kira-kira apa isi teks tersebut? Betul, isi teks tersebut upaya Pak Dayu dalam menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan. Kemudian, dari teks tersebut kita dapat mengetahui dampak hewan yang terawat bagi manusia. Nah, untuk itu, di sini Ibu meminta anak-anak Ibu untuk membuat cerita tentang lingkungan sesuai pengalaman kalian masing-masing. Bu, bagaimana cara tentang membuat cerita? Baiklah, silahkan simak video yang akan Ibu tampilkan seperti berikut. Nah, sekarang apakah Cika tahu urutan dalam menulis cerita? Urutan cerita. Apaan tuh? Aku nggak tahu. Baiklah, mari kita sama-sama melihat urutan cerita. Saat membuat cerita pendek, kita butuh lokasi kejadian. Di mana? Di manakah cerita ini terjadi? Misalnya, di kota atau di sebuah desa. Lalu, setelah menentukan lokasi, suatu cerita butuh tokoh atau karakter. Siapa saja tokoh yang ingin ada dalam cerita pendek Cika? Nah, tokoh-tokoh ini akan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi aku mau tokohnya seorang anak perempuan. Nah, dia punya teman namanya Kuce. Terus mereka berdua terbang keliling Indonesia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Tujuannya supaya anak-anak Indonesia menjadi pintar. Sekarang kita sama-sama masukkan lokasi dan tokoh ini ke dalam urutan cerita. Dua tokoh ini di awal cerita memutuskan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Di bagian tengah, mereka lalu terbang keliling Indonesia sambil menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, pada bagian akhir, anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke senang karena sudah menjadi pintar berkat dua tokoh dalam cerita pendek Cika. Jadi pertama, tentukan lokasi cerita. Lalu, pilih tokoh-tokoh dalam cerita pendek. Nah, urutan ceritanya awal, tengah atau inti, dan akhir. Nah, setelah anak-anak Ibu melihat video yang telah Ibu tampilkan, Ibu harap anak-anak Ibu dapat membuat atau mengarang cerita dengan baik. Nah, selanjutnya silakan buka buku kalian halaman 97. Di situ kalian diminta untuk menceklis pada gambar yang menunjukkan hewan dan tumbuhan yang terawat. Nah, pada gambar tersebut, kira-kira bagaimana sih ciri-ciri hewan dan tumbuhan terawat dan tidak terawat? Betul, ada daun-daun yang layu, hewan-hewan yang kotor. Nah, agar anak-anak Ibu lebih paham lagi, bagaimana sih ciri-ciri hewan yang tidak terawat? Silahkan simak video tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bagaimana tumbuhan terawat dan tidak terawat. Ciri-ciri tumbuhan terawat.
Daun-daunnya segar, tumbuh tegak dan subur. Daun-daunnya rimbun dan berwarna hijau cerah. Daun berwarna kehijauan segar dan tidak kusam. Tumbuhan terawat dan sehat dapat berbunga ataupun berbuah. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan tidak terawat, terlihat layu dan tidak segar, mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman mudah mati karena terkena penyakit. Kemudian tanahnya kering dan gembur. Nah, sekarang kita juga akan membahas tentang ciri-ciri hewan yang terawat. Yang pertama adalah hewan yang terawat tubuhnya tegap dan bergerak lincah. 2. Bulu atau rambutnya terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang, tidak mudah rontok. Matanya akan terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Nah, ciri-ciri hewan tidak terawat. Yang pertama, hewan yang tidak terawat tubuhnya akan cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. 2. Bulunya atau rambutnya terlihat kotor, kusam, dan rontok. 3. Matanya berair atau bernanah, sehingga terlihat keruh bahkan tidak bisa melihat. Merawat tanaman. Memilih media tanam yang tepat. Memilih tempat untuk menanam. Memilih tanaman yang tepat. Memberi sinar matahari yang cukup. Menyiram tanaman dengan teknik yang tepat. Mengatur suhu dan kelembapan. Memastikan tanaman bebas dari hama. Memotong bagian yang kering atau mati. Menggunakan pupuk alami. Memberikan nutrisi yang cukup. Rutin mengganti pot. Memangkas rumput liar. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara merawat hewan. Menyediakan kandang yang nyaman. Memberikan makanan dan minuman sehat. Rajin membersihkan kotoran hewan. Melakukan vaksinasi. Menyediakan tempat di luar kandang. Berkomunikasi secara intensif. Nah, kira-kira apa sih dampak hewan dan tumbuhan yang tidak terawat terhadap manusia? Ayo, silahkan kerjakan di buku kalian. Nah, kemudian silahkan buka bukunya pada halaman 98. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kalian bisa mengajak teman, keluarga dalam menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, kira-kira apa saja sih cara kita menjaga kelestarian lingkungan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, kemudian buka bukunya pada halaman 98. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kalian bisa mengajak teman, keluarga dalam menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, kira-kira apa saja sih cara kita menjaga kelestarian lingkungan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, pada pembelajaran kita kali ini telah berakhir. Kepada anak-anak ibu, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini? Betul. Pada kali ini, anak-anak ibu mengetahui cara-cara dalam cerita dan kemudian anak-anak ibu mengetahui ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, serta dampaknya terhadap kehidupan kita. Kemudian, kita dapat mempelajari bagaimana seharusnya sikap kita dalam menjaga kelestarian lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doanya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.